senyumku di hatiku, aku berguru kepadamu menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museum di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Muskitnas, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik aja. Ketemu lagi di Ngopi di Museum alias Ngobrol Pintar di Museum. Kali ini bersama saya Farid Mardianto dan kita akan membahas tentang gastrodiplomasi, diplomasi budaya dengan kuliner Nusantara. Kalau kita ngomongin tentang kuliner Nusantara, ini sepertinya nggak ada habisnya ya. Banyak sekali kuliner Indonesia itu yang lezat-lezat dan mungkin sudah terkenal gitu ya di luar negeri, di mancanegara gitu. Salah satunya mungkin rendang. Rendang ini sempat terpilih menjadi salah satu masakan terlezat ya, versi pembacanya CNN. Terus kemudian kita juga pernah tahu mantan presidennya Amerika Serikat, Bapak Barack Obama ketika hadir di Jakarta pun sempat menyebutkan masakan Indonesia yang disukanya adalah sate, nasi goreng, bakso, dan terus kemudian akhirnya ketika turis-turis Amerika datang nih ke Jakarta, saya juga sempat mandu mereka, itu biasanya yang dicari adalah sate ayam seperti apa, nasi goreng, ataupun bakso gitu ya. Nah, apakah ini yang bisa disebut dengan gastrodiplomasi? Kita akan cari tahu nih. Nah, saya tidak akan sendirian tentunya. Kita akan membahas gastrodiplomasi ini dengan seorang narasumber yang ahli kuliner juga, yaitu ada Mas Hardian Eko Nurseto. Beliau adalah dosen prodi antropologi Universitas Padjadjaran yang juga Anda mungkin kenal karena sering melihatnya di layar kaca karena beliau juga adalah finalis dari MasterChef season ke-8. Halo Mas Seto, apa kabar? Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Mas Seto? Baik-baik aja? Baik-baik, sehat-sehat. Sehat ya. Senang sekali nih kita bisa kehadiran Mas Seto di sini nih meskipun secara virtual ya. Karena kita masih social distancing lah ya. Kita masih belum bisa ketemu secara langsung nih. Mas Betul, Seto. karena saya di Bandung. Karena Mas Seto juga di Bandung ya. Jadi traveling juga masih agak terlarang gitu ya, masih dilarang. Mas Seto mungkin bisa ngejelasin nih, sebenarnya istilah gastrodiplomasi ini mungkin belum sepopuler itu gitu ya di masyarakat. Tapi sebenarnya apa sih gastrodiplomasi itu? Ya, secara gastrodiplomasi, kalau kita ngomongin gastrodiplomasi itu secara konseptual ya. Ini secara konseptual itu sebenarnya dia jenis dari diplomasi publik yang menggunakan makanan, jadi medianya adalah makanan sebagai alat untuk diplomasinya. Biasanya dilakukan untuk dengan menjamu misalnya pemerintah negara sasaran dengan makanan lokal negara yang sedang melakukan diplomasi. Nah, diplomasi publik itu apa ya gambarannya? Jadi proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara gitu dengan tujuan untuk memberikan pemahaman atas misalnya identitas, sikap institusi atau kebudayaan dari dari suatu negara gitu, Mas. Nah, kira-kira kayak gitu sih. Jadi kan kalau misalnya kita kenal ada istilah the flag can follow the fog gitu. Jadi makanan dan simbol-simbol yang menyertainya, karena saya food anthropologist, jadi sebenarnya yang saya pelajari adalah makanan dan nilai-nilai yang ada di dalam makanan tersebut gitu ya, bukan ingredientnya. Nah, makanan dan simbol-simbol yang menyertainya itu digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide, terus nilai, identitas misalnya, atau budaya dari suatu negara yang sedang berdiplomasi. Kira-kira kayak gitulah. Oke, kalau misalnya kita bisa ngelihat contoh kasusnya nih ya, Mas Seto, negara mana sih yang sudah sukses melakukan gastrodiplomasi di internasional ini? Oke, sebenarnya kalau untuk Asia sendiri kita tahu Thailand, terus ada apa ya namanya? Ada Jepang, ada Korea Selatan gitu kan. Itu yang banyak ya, yang sekarang lagi hits banget gitu ya. Kayak misalnya ngomongin Thailand dengan Kitchen of the World gitu di
tahun 2002 mereka mulai mencetuskan gastrodiplomasinya dengan membuka gerai restoran Thailand dimanapun gitu, dan sampai saat ini gitu restoran Thailand itu jauh lebih banyak dibandingkan restoran Meksiko di Amerika misalnya. Oke. Berarti apakah tolok ukur dari kesuksesan gastrodiplomasi satu negara itu berarti juga semakin menjamurnya restoran atau masakan-masakan dari satu negara di negara lain kah, Mas Seto? Salah satunya salah satunya makanan tersebut jadi bagian dari apa ya istilahnya, bagian dari food habitnya orang-orang di negara tersebut. Kan sebenarnya banyak sih kalau kita ngomongin Asia gitu, gerakan-gerakan gastrodiplomasi dari masing-masing negara tuh banyak, beda-beda gitu ya. Tadi misalnya di Thailand ada Kitchen of the World atau Global Thai gitu di 2002, kemudian ada di Jepang tuh kalau bahasa Inggrisnya food culture-nya Jepang gitu, Shokubunka Kenkyu Suisin apa ya, Kondakai kalau nggak salah, itu 2005. Terus masih bareng di 2005 juga ada Malaysia Kitchen for the World gitu, dan maaf commute dan disusul di Indonesia gitu dari 2010 gitu kan, diplomasi rendang misalnya. Apa yang membuat si kuliner-kuliner ini, terutama di Asia, dari Asia juga ini bisa diterima gitu di mancanegara sih, Mas Seto, kalau misalnya bisa menganalisis gitu? Ya, yang pasti secara taste mereka bisa masuk di lidahnya orang-orang di luar negara tersebut. Tentunya pasti akan ada adjust sesuai dengan culture dari masing-masing daerah ya. Misalnya masakan Thailand di Amerika tentunya nggak akan se-spicy di Thailand misalnya. Atau ketika kita lihat makanan Vietnam di di Amerika juga sama akan berbeda taste-nya. Walaupun itu sebenarnya makanan Thailand, makanan Vietnam. Jadi walaupun tidak 100% otentik gitu ataupun asli, sebenarnya nggak masalah juga karena itu bagian dari diplomasi gitu ya? Nah, ini ketika ngomongin authenticity ini akan sulit ya, karena balik lagi sebenarnya kan apa yang otentik di dunia ini gitu, semuanya sebaik kan gitu. Oke. Jadi makanan kalau dari ilmu antropologi sebenarnya makanan adalah produk budaya. Makanan adalah bentuk adaptasi manusia untuk bertahan hidup gitu, beradaptasi sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan kebudayaannya. Jadi tentunya setiap daerah ini punya makanan yang berbeda-beda dan mereka punya food habit yang berbeda-beda. Jadi kita nggak, kalau misalnya gini, kita ngomongin makanan Thailand itu kalau misalnya kita pergi ke Thailand, segala macam serangga goreng ada, gitu. Terus sate gorengnya ada gitu kan, terus gulai biawak juga ada gitu. Tapi saat gerai-gerai restoran Thailand ada di Amerika atau di Eropa, mereka nggak akan serving itu kan. Yang mereka serving kan hanya sapi, babi atau seafood kan gitu. Itu hanya sebagai extreme food aja buat orang-orang di daerah lain di luar Thailand. Jadi pastinya akan ada adjust rasa lah. Adjustment itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat kasus di Indonesia nih. Di Indonesia ini kan sebenarnya banyak sekali ya makanan ataupun masakan Korea, Jepang gitu ya. Kayaknya semua orang nih lagi kegandrungan, lagi suka banget gitu dengan mengulik nih masakan-masakan dari negara tersebut. Apakah itu juga merupakan bagian dari gastrodiplomasi dari negara tersebut? Ya sebenarnya itu bagiannya ya. Walaupun kemudian berangkat dari makanan, kemudian merasuk pada hal-hal yang lain, kepada kebudayaan gitu kan misalnya. Jadi kayak misalnya di
di Jepang gitu, kita tahu di 2008 UNESCO itu mengakui prosesi jamuan minum teh Jepang itu sebagai warisan budaya tak benda gitu kan. Hmm. Apa namanya itu kalau nggak salah sado ya, sado. Nah, Hmm. dari prosesi minum teh itu, dari prosesi jamuan minum teh itu, masyarakat luar gitu atau orang-orang di luar Jepang kemudian tahu bahwa oh budaya Jepang itu adiluhur ya gitu misalnya. Oh Jepang itu mengapresiasi teh sampai segini dalamnya ya, banyak prosesi yang rigid, yang apa namanya, yang sangat sakral dalam prosesi minum teh misalnya. Jadi berangkat dari satu komoditas gitu, tapi ternyata dia juga punya jejaring, punya relasi lain dengan struktur kebudayaan dari di negara tersebut. Oke. Kalau sekarang kita ngomongin tentang kuliner Indonesia nih ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia supaya bisa mengikuti jejak dari negara-negara ini nih? Menjamur di banyak negara gitu masakan Indonesia. Ya kalau mau ikutan kayak langkahnya yang dilakukan oleh Thailand adalah mereka memberikan pinjaman lunak bagi orang-orang yang mau buka bisnis di luar negeri kan. Nah itu kalau kita mau belajar dari Thailand. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya ketika Thailand berhasil membuka banyak gerai di luar negeri, itu sebenarnya dia juga menyelamatkan aset yang ada di dalam negerinya. Gitu. Thailand sebagai negara yang memproduksi negara dengan pertanian kuat gitu, mereka berhasil karena banyak gerai-gerai yang membutuhkan bahan baku dari Thailand, kan akhirnya mereka ekspor pertanian ya, hasil-hasil pertaniannya ke luar. Gitu. Juga mereka berhasil mengekspor bumbu-bumbu yang sudah dibuat pasta gitu, lalu diekspor ke negara lain untuk dipakai di restoran-restoran Thailand di negara-negara Eropa ataupun Amerika misalnya. Okay. Nah, kalau misalnya Indonesia mau melakukan itu ya, salah satunya itu, salah duanya banyak sih sebenarnya kayak yang sudah dilakukan oleh KBRI saat inilah kayak bikin cooking class, bikin demo, bikin bazar, bikin pameran gitu kan. Nah, cuman kalau mau sustain ini harus kerja banyak pihak sih, nggak bisa satu pihak aja gitu. Jadi ketika nggak bisa hanya Kemenlu ataupun hanya Dinas Pariwisata yang bergerak gitu. Ini harus kerja banyak pihak termasuk aktor-aktor di luar pemerintahan gitu. Kayak komunitas, terus juga petani punya andil di situ, kemudian pengusaha juga punya andil. Once gastrodiplomasi kita berhasil, terus banyak orang tertarik untuk datang ke Indonesia. Ketika dia datang ke Indonesia di sini nggak ada apa-apa mau gimana? Jadi kan semuanya harus saling bersatu untuk menguatkan ini semua. Oke, tapi kalau Mas Seto sendiri melihat potensinya nih, kan kalau kita ngomongin kuliner Indonesia itu sebenarnya banyak banget ya. Potensinya ada nggak sih untuk kita supaya lebih dikenal gitu kuliner Indonesia di mancanegara? Iya, banyak lah. Sebenarnya kan gini, sebenarnya kalau saya lihat gitu, selain rendang yang gaungnya sudah cukup kuat gitu, Indonesia punya soto gitu. Makanan dengan daging dan kondimen lain dan berkuah gitu. Kalau kita perhatikan gitu, makanan dengan model yang sama, daging ada kuahnya, itu ada di seluruh dunia kan sebetulnya gitu. Jadi bukan hal yang sulit untuk memperkenalkan makanan tersebut ke masyarakat di negara lain karena mereka sudah terbiasa, hanya tinggal memperkenalkan rasa aja. Gitu. Makanan-makanan yang dibakar misalnya daging yang dibakar sama itu juga di seluruh dunia ada gitu. Dan kenapa nggak bisa sate itu ada di Jepang, ada di Afrika misalnya gitu. Dan mungkin yang kita produksi adalah bumbu kacangnya karena dagingnya mah pakai daging sana aja kan. Oke. Tapi so far nih sejauh ini sudah seberapa jauh sih atau apa yang sudah dilakukan untuk gastrodiplomasi masakan kuliner Indonesia ini untuk ke luar negeri? Yang saya tahu hanya dari ini ya,
hanya dari yang saya baca maksudnya, karena saya Iya, iya. tidak terlibat langsung dalam eh, gastrodiplomasi Indonesia, misalnya di luar negeri gitu, tapi saya hanya membaca dari jurnal, dari rubrik gitu kan, atau dari eh, berita gitu. Ya salah satunya misalnya di Korea Utara gitu kan, di KBRI Indonesia di Pyongyang berhasil tuh mempromosikan makanan Indonesia melalui kayak demo masak, bazar, tadi jamuan formal gitu kan, dan juga membuka gerai restoran Indonesia pertama di sana dengan masukin produk-produk makanan Indonesia. Itu salah satunya. Begitu Oke. juga di London gitu kan, di London juga sama. Walaupun nggak semasif Thailand. Oke. Berarti masih ada ruang-ruang nih ya buat improvement nih ya untuk yang tadi seperti Mas Seto bilang gitu ya, perlu kerja banyak orang gitu ya untuk bisa Betul, betul. masif gitu ya masakan Indonesia ya. Ya, kalau misalnya kayak misalnya pemerintah Indonesia mau ngasih ruang buat para artisan atau celebrity chef untuk pergi-pergi ke luar negeri untuk live cooking di sana atau sekedar serving beberapa menu gitu kan, itu juga menarik gitu karena dari hal-hal yang sifatnya keseharian itu justru malah lebih mengena ya. Oke. Tadi Mas Seto sempat menyebutkan nih salah satunya yang saya juga baru sadar gitu kemudian ketika gastrodiplomasi itu sudah sukses, itu ternyata bisa meningkatkan ekspor gitu ya, secara ekonomi gitu. Tapi selain itu apa sih keuntungan lain dari analisisnya Mas Seto nih kalau misalnya gastrodiplomasi kita bisa sukses gitu secara internasional? Ya, yang pertama kan ketika kalau ngelihat Thailand gitu, kalau ngelihat Thailand ketika gerai restoran di luar negeri banyak, otomatis devisa masuk banyak juga ke negara Thailandnya karena pekerjanya juga pakai orang Thailand dikirim ke sana gitu kan. Terus sektor pertanian, sektor ekspor juga meningkat gitu kan, karena kebutuhan bahan baku di daerah tersebut. Selain itu juga karena menarik minat orang luar untuk tahu lebih lanjut, untuk tahu lebih banyak tentang Thailand, misalnya tentang negara tersebut gitu, dan orang jadi datang kan gitu ke Thailand. Otomatis sektor pariwisatanya juga berkembang. Ketika sektor pariwisatanya berkembang, orang yang terlibat di dalam sektor pariwisata itu juga diuntungkan kan, mulai dari supir taksi, guide, terus agent travel, orang yang mengelola destinasi wisata dan sebagainya, dan restoran-restoran yang ada di Thailand juga ikut dapat keuntungan kan. Oke, oke. Nah, kalau misalnya nih kita melihat orang-orang datang, orang luar nih ya, misalnya turis asing banyak nih kemudian datang ke Indonesia, terus kemudian mencicipi masakan ataupun kuliner Indonesia. Kalau dari Mas Seto sendiri, apa yang diharapkan supaya mereka ketahui gitu dari kuliner Indonesia tentang Indonesia itu sendiri? Nah, ini menarik gitu, ketika banyak orang Indonesia juga nggak bisa menceritakan makanannya gitu. Nah, iya betul. Nah, ketika ditanya, jadi kalau gue mau makan makanan Indonesia tuh makan apa ya gitu kan? Nasi goreng gitu, udah titik gitu kan. Nggak tahu lagi tuh apa misalnya gitu. Kayak gitu misalnya kue-kue ada apa aja gitu. Nah, jadi sebenarnya kita perlu adanya peningkatan literasi kuliner Indonesia ya untuk masyarakat Indonesia sendiri. Oke. Dan kalau saya selalu bilang bahwa bagaimana kita melestarikan kuliner kita adalah dengan mengkonsumsinya. Jadi kita mengkonsumsinya gitu kan, dengan kita mengkonsumsinya kita bisa menceritakannya kembali karena kita tahu rasanya, kita tahu bentuknya minimal gitu kan. Dari situ akan lebih baik lagi kalau kita bisa mengolahnya, kita bisa memasaknya. Dan ya itu sih mungkin yang bisa kita lakukan dari skala kecil ya, skala individu gitu ya. Jadi mulai dari mengkonsumsi makanan lokal sendiri dan cari tahu sebenarnya ya, karena kalau tadi Mas Seto bilang dari literasi kuliner ini menarik sekali sih sebenarnya, kita masuk lagi ke literasi kuliner gitu ya, untuk cari tahu
mungkin dari cara masak, bahannya apa, bumbunya apa, itu semua ada ceritanya dan ada narasi Indonesia tersendiri gitu ya. Betul, Oke. karena ketika kita ngomongin misalnya kita ngomongin satu masakan, apa ya? Apa Mas? Satu deh coba kira-kira. Soto Betawi. Oke, kita ngomongin soto Betawi, Iya. ya kan? Rempah-rempahnya banyak, ya kan? Hmm. Rempah-rempahnya banyak. Dari situ kita bisa trace, wah rempah-rempah Indonesia ada apa aja. Wah ternyata kapulaga yang dipakai nih beda nih sama kapulaga yang ada di misalnya yang ada di India. Oke. Itu udah jadi cerita sendiri kan. Betul. Terus kenapa ya soto Betawi ada kentangnya ya? Iya. Itu Kentang kenapa kan Mas? bukan komoditas, ya misalnya gitu kan. Kentang kan bukan komoditas asli Indonesia gitu. Iya. Ini pasti ada perpaduan nih ketika ada orang datang ke Indonesia bawa kentang. Nah, yang gitu-gitulah. Oke. Bisa dijaga. Oke, jadi dari piring kita, mangkok kita itu sebenarnya bisa jadi cerita yang panjang tentang Indonesia nih ya. Betul. Dan Makanya saya senang meneliti makanan karena dari situ kita bisa apa ya istilahnya bisa terobos jauh ke dalam gitu sampai sejarahnya gitu kan. Dan Mas Seto sendiri juga punya satu proyek ya yang aku sempat baca juga, Party Gastronomi ya. Boleh cerita sedikit nggak tuh tentang Party Gastronomi ini sebenarnya apa sih? Oke. Party Gastronomi sendiri adalah kuliner inisiatif. Gampangnya adalah kalau ngebayangin dia adalah sebuah band. Oke. Kalau band itu bawainnya lagu, gitu. Kalau kita yang kita bawakan adalah makanan dan ceritanya. Nah, jadi Party Gastronomi ini bertiga, ada saya, ada Reza Ramadan sama Arifin Windarman. Reza Ramadan dia agrikulturalis yang kerja di FAO. Kemudian Arifin Windarman tuh dia seorang desainer dan juga pengusaha kuliner dan fashion di Bandung. Terus saya food anthropologist. Jadi kita sebenarnya tiga-tiga ini nggak ada yang punya basic formal, basic basic ilmu kuliner yang formal gitu di jenjang pendidikan, tapi kita punya passion yang sama tentang makanan atau tentang memasak. Akhirnya kita collab bertiga bikin satu kelompok namanya Party Gastronomi. Nah, di situ kita karena tadi ada 3 orang dengan background yang berbeda-beda, di situ kita coba gabungkan menjadi sesuatu untuk menjawab permasalahan yang ada di dunia kuliner. Salah satunya adalah literasi gitu. Nah, makanya si Party Gastronomi ini salah satunya membuat buku tentang makanan fermentasi di Indonesia. Jadi kita kerjanya memang keliling-keliling, nulis atau bikin film dokumenter, terus nanti hasil dari jalan-jalan kita bawa jadiin pameran, biasanya pameran sebelum pandemi karena waktu itu keburu pandemi ya, jadi pameran di Bandung, pameran di Jogja, pameran di Jakarta gitu. Kita bikin pameran-pameran itu jadi kayak pameran instalasi gitu. Hasil dari perjalanan kita, terus kita juga muterin film dokumenter dan kita serve makanan yang misalnya kita pergi ke Padang ada dadiah, terus kita serving di acara itu juga kita serve makanan yang menggunakan bahannya dari dadiah misalnya. Oke, dengan tujuan berarti adalah literasi kuliner ini ya buat orang-orang yang melihat atau datang ke pameran ataupun nonton ataupun membaca bukunya ya, Betul, Mas Seto ya. Ya, kita bikin sengaja memang konsepnya lebih populer ya daripada tulisan-tulisan saya yang lebih akademis, karena maksudnya kalau saya di kampus kan nulis ya maksudnya jurnal gitu kan. Tapi kan berhenti di situ gitu. Akhirnya kita bikin di Party Gastronomi ini jadi sarana saya untuk juga mempublikasikan hasil penelitian dengan lebih santai sih sebenarnya. Oke, baik.
Ini di masa pandemi seperti ini berarti kegiatannya berhenti dulu atau gimana nih Mas Seto? Untuk party gastronomi enggak di tahun Iya. 2000, sebenarnya kan di tahun 2019 kita keliling ke 8 kota neliti makanan, fermentasi terus bikin film dan lain-lain. Harusnya di 2020 kita pergi ke kita ada Europe Tour gitu. Jadi ke beberapa kota di Eropa, datang ke festival kulinernya, terus kita puterin film dokumenternya. Cuman keburu pandemi, jadi kita nggak berangkat gitu. Nah, akhirnya kita melakukan kegiatan virtual. Jadi kita bikin ada namanya Telusur Rasa. Jadi kegiatan jalan-jalan kita tuh namanya Telusur Rasa, Oke. kegiatan meneliti makanan. Nah, akhirnya Telusur Rasa ini kita bikin online. Jadi kita bikin semacam webinar gitu, namanya Telusur Rasa, dan menghadirkan para ahli kuliner dari daerah-daerah yang kita bahas. Misalnya lagi ngomongin makanan di Maluku gitu. Nah, ahli kuliner di Ternate itu kita undang sebagai narasumber, juga ditambah dari ahli kuliner di Indonesia. Misalnya waktu itu ada Mas Maulana Ibrahim dari Ternate dan Mbak Ade Putri dari Jakarta, bercerita tentang kuliner di Maluku. Terus Oke. ketika ngomongin kuliner di Sumatera, kita hadirkan ahli kuliner dari Palembang yang cerita tentang kuliner Palembang dan sejarahnya. Kemudian ada Uni Reno yang cerita tentang kuliner Minang gitu. Terus ada lagi Astrid yang cerita tentang Astrid dari Acmi, cerita tentang kuliner di Aceh misalnya. Dan masih banyak lagi. Waktu itu ada 8 episode. Wow, oke. Baik. Ini proyeknya menarik sekali dan kalau kita ngomongin tentang kuliner Indonesia sepertinya akan panjang sekali nih ngulik setiap daerah karena pasti berbeda-beda. Tapi untuk saat ini terima kasih Mas Seto sudah bergabung bersama kita. Thank you, Semoga sehat-sehat dan proyek thank you. party gastronominya bisa berlanjut ya. Amin. Doain aja. Jalan terus 2022 nih kayaknya. Harus gas lagi nih. Oke, baik. Terima kasih Mas Seto ya. Thank you. Baik, Ketemu. Sobat Muskitnas, itu tadi kita sudah ngomongin tentang kuliner, gimana? Jadi lapar? Kalau gitu, ayo kita coba makanan lokal apapun yang ada di daerah Anda. Sekarang kalau gitu, saatnya saya Farid Mardianto pamit. Jangan lupa untuk follow Instagram @muskitnasofficial dan subscribe dong. Kalau misalnya belum, YouTube-nya Museum Kebangkitan Nasional. Sampai ketemu lagi di episode Ngopi di Museum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Museumku